Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari praktikum yang sudah dilakukan mengenai formulasi tablet bahan alam dengan granulasi basah dan evaluasinya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Kesia Adelia Muktiwibowo. Yang kedua, ada Lisa Agustin. Yang ketiga, ada Nikmatus Salsabila. Yang keempat, ada Nurika Rahmawati. Dan yang kelima, ada Regita Ruhayati. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini yaitu mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi tablet dari ekstra bahan alam dan kontrol kualitasnya. Poin pertama, dasar teori. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan ataupun tanpa bahan pengisi. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet dapat dibuat dengan berbagai ukuran, bentuk, kekerasan, ketebalan, daya hancurnya, dan dalam aspek lainnya tergantung cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Tablet yang baik harus memenuhi persyaratan yang cukup, antara lain cukup kuat untuk mempertahankan bentuknya mulai produksi sampai digunakan oleh pasien. Mempunyai kandungan bahan obat dan bobot tablet yang seragam, warna yang menarik, ukuran, dan bentuk yang pantas serta terjaminnya stabilitasnya. Cara pembuatan tablet dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, granulasi basah. Granulasi basah merupakan proses pembuatan serbuk halus menjadi granul dengan bantuan larutan bahan pengikat. Keuntungan dari metode ini adalah sifat-sifat mengalir lebih baik, pemadatan pengempaan baik, dan distribusi zat warna merata. Yang kedua, granulasi kering, slugging atau prekompresi. Pembuatan tablet dengan granulasi kering bertujuan untuk memperoleh granul yang dapat mengalir bebas untuk pembuatan tablet. Kemudian yang terakhir dengan cara cetak langsung, merupakan pencetakan bahan obat atau campuran bahan obat dan bahan pembantu tanpa proses awal. Metode ini digunakan untuk bahan yang memiliki sifat mudah mengalir sebagaimana juga sifat-sifat kohesifnya yang memungkinkan untuk dikompresi dalam mesin tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering. Komposisi umum tablet. Yang pertama ada zat berkhasiat, yang kedua ada bahan pengisi yang terdiri dari laktosa, sukrosa, manitol, sorbitol, dan bolus alba. Yang ketiga ada bahan pengikat yang terdiri dari gum akasia, gelatin, sukrosa, dan metil selulosa. Lalu ada bahan pengembang, yaitu ada pati selulosa, asam alginat, dan povidon. Lalu ada bahan pelicin, yaitu asam stearat dan talkum, dan yang terakhir bahan pewarna. Kerusakan pada tablet yaitu binding. Kerusakan pada tablet akibat massa yang akan dicetak melekat pada dinding ruang cetakan. Yang kedua ada sticking atau picking, yaitu perlekatan yang terjadi pada punch atas dan bawah akibat permukaan punch tidak licin. Ada lemak pada pencetak, zat pelicin kurang, atau massa basah. Kemudian ada whiskering yang terjadi karena pencetak tidak pas dengan ruang cetakan atau terjadi pelelehan zat aktif pada tekanan tinggi. Splitting, lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet terutama pada bagian tengah. Kemudian ada capping, membelahnya tablet di bagian atas. Lalu ada mottling, yaitu terjadi karena zat warna tersebar tidak merata pada permukaan tablet. Lalu yang terakhir ada crumbling, yaitu tablet menjadi retak dan rapuh. Lalu slide selanjutnya ada perhitungan dan cara kerja. Perhitungan pengambilan bahan. Bahan yang digunakan yaitu ada ekstrak temulawak, konstan, mucilago amili, talkum, MG stearat, dan laktosa. Presentase yang digunakan pada konstan yaitu 5%, mucilago amili 10%, talkum 1%, G stearat 1%, dan laktosa QS. Pengambilan untuk ekstrak temulawak yaitu 0,04 gram dikali 50 sama dengan 2 gram. Perhitungan pada konstan 0,625 gram dikali 50 sama dengan 31,25 gram. 31,25 gram dikali 5% sama dengan 1,5625 gram.
Pada musilago amili, yaitu diambil amilum 5 gram dalam 50 mili Aquades. Untuk talkum, 0,625 gram dikali 50 sama dengan 31,25 gram. 31,25 gram dikali 1% sama dengan 0,3125 gram. mg stearat 0,625 gram dikali 50 sama dengan 31,25 gram. 31,25 gram dikali 1% sama dengan 0,3125 gram. Lalu laktosa yaitu QS diambil 10 gram. Selanjutnya cara kerja pembuatan ekstrak. Yang pertama, ditimbang sebanyak 1000 gram serbuk simplicia. Lalu dimasukkan ke dalam wadah, kemudian direndam dengan pelarut etanol 70% sebanyak 1 liter. Perbandingan sampel dan pelarut 1:10. Lalu ditutup rapat dan disimpan pada suhu ruangan. Dimaserasi selama 5 hari sambil sekali-kali diaduk. Setelah 5 hari maserat disaring, kemudian maserasi lagi dengan penambahan pelarut yang baru. Dilakukan perlakuan yang sama. Kemudian seluruh filtrat digabungkan dan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada temperatur kurang lebih 40 derajat sampai diperoleh ekstrak kental. Kemudian dibekatkan dengan penguapan water bath. Pengeringan ekstrak. Sebanyak 130 gram ekstrak kental temulawak yang diperoleh ditambahkan dengan amilum manihot sebanyak 260 gram. Kemudian digerus sampai homogen. Diayak dengan ayakan mes nomor 40, lalu dikeringkan dalam lemari pengering pada temperatur kurang lebih 40 derajat Celcius sampai masa kering. Selanjutnya pembuatan musilago amili. Sejumlah 5 gram amilum manihot disuspensikan dengan Aquades at 50 ml. Dipanaskan pada api kecil sambil diaduk-aduk hingga diperoleh massa yang transparan. Didinginkan dan dicek beratnya. Kekurangan berat dicukupkan dengan Aquades panas dan kelebihan berat diuapkan kembali. Ditimbang lagi hingga diperoleh massa yang sesuai. Pembuatan sediaan tablet. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, dimasukkan laktosa ke dalam lumpang atau mortir stamper dan digerus. Lalu ditambahkan bahan pengembang yaitu cornstarch, kemudian digerus ade homogen. Ditambahkan ekstrak temulawak gerus homogen. Ditambahkan musilago amili sedikit demi sedikit ke dalam lumpang atau mortir sambil digerus hingga diperoleh massa yang kompak. Kemudian dicetak berapa bahan pengikat yang terpakai dan yang tersisa. Selanjutnya massa diayak dengan ayakan mes nomor 12, lalu dicatat berat granul basah. Dikeringkan di lemari pengering pada suhu 40-60 derajat Celcius. Selanjutnya granulat kering diayak lagi dengan ayakan mes nomor 14, dicek kembali beratnya. Lalu ditambahkan mg stearat, talkum dan pengembang luar diaduk ade homogen. Yang terakhir dilakukan uji preformulasi dan dicetak menjadi tablet dengan diameter 13 mm. Yang ketiga, uji preformulasi dan hasil. Poin pertama, sudut diam granul. Yang pertama, tiap formula dituang pelan-pelan lewat corong, sementara bagian bawah corong ditutup. Kemudian penutup dibuka dan granul dibiarkan mengalir keluar. Diukur tinggi dan jari-jari kerucut yang terbentuk, kemudian ditentukan sudut diamnya. Granul yang mempunyai daya alir bebas akan mempunyai sudut diam antara 20 derajat sampai 40 derajat. Untuk rumus dari sudut diam granul, tangan sama dengan 2 kali H per D. H sama dengan tinggi dan D sama dengan diameter. Dalam sudut diam granul dilakukan 3 replikasi. Replikasi pertama mendapatkan 15,9 derajat, replikasi kedua 17,4 derajat, dan replikasi ketiga 15,6 derajat. Poin yang kedua, penetapan waktu alir granul. Granul yang akan dicetak dimasukkan ke dalam corong alir, lalu dialirkan hingga seluruh granul mengalir. Waktu alir ditentukan hingga seluruh formula mengalir keluar. Syarat waktu alir yang baik adalah kurang dari 10 detik. Untuk rumus penetapan waktu alir granul yaitu gram per second.
Hasil penimbangan granul untuk waktu akhir 25 gram dan dilakukan sebanyak 3 replikasi. Untuk replikasi pertama mendapatkan hasil 18,24 gram per second. Untuk replikasi kedua mendapatkan hasil 18,24 gram per second. Untuk replikasi ketiga mendapatkan hasil 16,89 gram per second. Poin ketiga, penetapan indeks tab. Granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan diukur volume awalnya. Lalu dihentakkan sebanyak 20 kali sehingga volume akhirnya menjadi konstan. Untuk rumus dari penetapan indeks tab ini yaitu volume sebelum hentakan dikurangi volume setelah hentakan dibagi volume sebelum hentakan dikali 100% dan dilakukan sebanyak 3 replikasi. Untuk replikasi pertama mendapatkan hasil 4%, untuk replikasi kedua mendapatkan hasil 8%, dan replikasi ketiga mendapatkan hasil 8%. Yang keempat, evaluasi tablet dan hasil. Poin pertama, keseragaman bobot. Pertama, ditimbang 20 tablet dan dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Kemudian lalu ditimbang tablet satu persatu. Untuk rumus dari keseragaman bobot, yaitu bobot tablet dikurangi bobot rata-rata dibagi bobot rata-rata dikali 100. Total bobot tablet yaitu 11,2097 gram dan rata-rata bobot tablet yaitu 0,56001 gram. Untuk hasil deviasi dapat dilihat di tabel. Poin kedua, kekerasan tablet. Tablet diletakkan antara anvil dan punch tegak lurus, kemudian tablet dijepit dengan cara memutar skrup pemutar sampai lampu stop menyala. Knop ditekan dan dicatat angka yang ditunjukkan jarum penunjuk skala pada saat tablet pecah. Percobaan ini dilakukan untuk 5 tablet dan syarat kekerasan tablet 4-8 kg. Untuk tablet pertama mendapatkan hasil 17,6 kg, tablet kedua 12,19 kg, tablet 3 17,8 kg, tablet 4 0,08 kg, dan tablet kelima 17,4 kg. Poin ketiga yaitu variabilitas. Pertama, ditimbang 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu, kemudian dimasukkan ke dalam alat dan diputar selama 4 menit. Tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari debu, kemudian ditimbang kembali. Kehilangan bobot tidak lebih dari 0,8%. Untuk rumus dari variabilitas yaitu I sama dengan V1 kurangi V2 dibagi V1 kali 100%, yaitu mendapatkan hasil 0,04%. Yang keempat, waktu hancur. Satu tablet dimasukkan ke dalam masing-masing tabung, kemudian dari keranjang dimasukkan 1 cakram pada tiap tabung. Kemudian dijalankan sebagai media digunakan air suling dengan suhu 37 kurang lebih 2 derajat Celcius. Pada akhir batas waktu dinyatakan sebagai waktu hancur tablet, yaitu waktu di mana semua bagian tablet telah melewati kawat kasa. Pengujian dengan 6 tablet di mana selama 15 menit seluruh tablet telah hancur dan melewati kasa pada tabung. Untuk waktu hancur tablet dilakukan dengan alat disintegration tester. Rata-rata waktu hancur tablet yaitu 5 menit. 5. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, dilakukan percobaan formulasi untuk membuat tablet dan melakukan evaluasinya. Tablet dibuat dengan menggunakan ekstrak rimbang temulawak atau Curcuma sandorisea sebagai bahan aktifnya. Pembuatan tablet dilakukan dengan menggunakan teknik kempas secara manual dan melakukan granulasi basah terlebih dahulu pada bahan tablet yang akan dikempa. Bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet dihitung sesuai dengan kebutuhannya. Semua bahan ditimbang sesuai dari hasil perhitungan. Langkah pertama yang dilakukan, pembuatan ekstrak dengan teknik maserasi. Setelah didapatkan ekstrak kental, ekstrak dikeringkan hingga menjadi ekstrak kering temulawak. Pada pembuatan tablet, zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Dari praktikum, digunakan zat aktif ekstrak temulawak 100 mg, zat pengisi berupa laktosa.
Bahan-bahan pengisi yaitu laktosa, amilum, manitol, sorbitol, avisel, kalsium sulfat, kalsium karbonat, dan lain sebagainya. Zat pengembang yang digunakan yaitu konstrat dengan kadar 5%. Zat pengikat yang digunakan yaitu mucilago amili 5%. Mucilago amili dengan konsentrasi 5-10% merupakan bahan pengikat yang baik. Dapat menghasilkan granul dan tablet yang mudah hancur dalam tubuh dan bersifat netral serta non-reaktif sehingga dapat digunakan dengan kebanyakan zat aktif. Yang terakhir, zat pelicin. Zat pelicin berupa talkum 1%, magnesium stearat 1%. Bahan-bahan yang digunakan untuk pelicin atau pemacu aliran adalah talkum konsentrasi. Uji preformulasi granul. Uji preformulasi granul terdapat uji organoleptis. Granul yang dihasilkan memiliki warna kuning kecoklatan dan berbentuk serbuk. Bau yang dimiliki khas dari rimpang temulawak. Selanjutnya terdapat uji penetapan waktu alir granul. Waktu alir granul merupakan beberapa lama waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk mengalir dalam suatu alat. Granul dimasukkan ke dalam corong, lalu dialirkan melalui ujung corong dan dihitung waktu alirnya. Persyaratan waktu alir granul yang baik dalam 100 gram waktu alir baik memiliki waktu kurang dari 10 detik atau kecepatan alir 10 gram per detik. Dalam uji penetapan waktu alir granul, dari bobot granul 25 gram dilakukan 3 kali replikasi dan diperoleh hasil akhir 17,79 gram per second, sehingga dapat dikatakan bahwa waktu alir yang dimiliki granul memiliki persyaratan waktu alir granul yang baik. Selanjutnya, terdapat uji sudut diam. Pengujian sudut diam dilakukan dengan mengukur tinggi dan diameter tumpukan granul yang terbentuk dari pengujian waktu alir granul. Sudut diam dikatakan baik apabila memenuhi syarat sudut yang terbentuk 25 derajat lebih dari alfa kurang dari 40 derajat. Pada saat uji granul, sudut diam didapatkan hasil bahwa sudut yang terbentuk berada di bawah persyaratan sudut diam. Sudut yang terbentuk dalam 3 kali replikasi yaitu 15,9 derajat, 17,4 derajat, dan 15,6 derajat, sehingga granul yang dibuat tidak memenuhi persyaratan sudut diam. Selanjutnya, terdapat uji penetapan indeks tab. Pengetapan menunjukkan penerapan volume jumlah granul, serbuk akibat hendakan atau tab dan getaran. Makin kecil indeks pengetapan, makin kecil sifat alirnya. Granul atau serbuk dengan indeks pengetapan di atas 20% menunjukkan kemampuan mengalir yang buruk. Indeks pengetapan yang dimiliki oleh granul yang dilakukan dalam 3 kali replikasi adalah 4%, 8%, dan 8%. Sehingga dapat dikatakan bahwa granul yang dibuat memiliki indeks pengetapan yang baik. Selanjutnya ada evaluasi tablet. Yang pertama, organoleptis. Uji organoleptis dilakukan dengan mengamati penampilan fisik dari tablet. Tablet yang dihasilkan memiliki warna kuning kecoklatan, berbentuk bulat padat, dan memiliki bau khas rimpang temulawak. Yang kedua ada uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan dengan menimbang 20 tablet dan dihitung bobot rata-ratanya. Dalam uji keseragaman bobot terdapat persyaratan bahwa tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A dan tidak ada 1 tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom B. Dikutip dari Ditjen POM RI 1979. Berdasarkan hasil praktikum yang didapatkan, bobot rata-rata 0,56001 gram sehingga menggunakan ketentuan bobot rata-rata lebih dari 300 mg. Keseragaman bobot tablet yang dibuat memenuhi persyaratan karena tidak ada satupun bobot tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata dan melebihi ketetapan penyimpangan bobot pada kolom A sebesar 5% dan kolom B sebesar 10%. Yang ketiga, uji waktu hancur. Uji waktu hancur menggunakan disintegrator tester.
Persyaratan dalam uji waktu hancur adalah waktu yang diperlukan untuk menghancurkan 5 tablet, tidak boleh lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut, dikutip dari Ditjen POM RI 1979. Dalam uji waktu hancur yang dilakukan terhadap tablet yang dibuat memenuhi persyaratan dengan rata-rata waktu hancur tablet adalah 5 menit. Tablet dapat dinyatakan memenuhi persyaratan waktu hancur tablet. Pada kelompok lain yang melakukan formulasi dengan 100 gram ekstrak rimpang temulawak memiliki waktu hancur tablet pada menit ke-14. Perbedaan ini kemungkinan dikarenakan jumlah bahan pengikat yang digunakan juga berbeda pula dan lebih banyak dari kelompok kami yang menggunakan ekstrak sebanyak 40 gram. Menurut Bane et al. 2012, waktu untuk tablet hancur dipengaruhi oleh bahan penghancur atau disintegran atau jenis dan jumlahnya dan banyaknya pengikat yang digunakan dalam formulasi tablet. Karena disintegran merupakan bahan yang akan menyebabkan tablet pecah dan hancur dalam air atau cairan lambung. Keempat, friabilitas. Uji friabilitas dilakukan dengan menggunakan alat friability tester. Caranya ditimbang 20 tablet dan dicatat beratnya, lalu dimasukkan ke dalam alat dan dijalankan selama 4 menit atau 100 kali putaran. Setelah batas waktu yang ditentukan, tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari serbuk-serbuk halus, lalu ditimbang lagi. Syarat kehilangan bobot kurang dari 1%, dikutip dari Sugemi 1987. Uji friabilitas dilakukan pada tablet memiliki nilai friabilitas sebesar 0,04%, yang artinya tablet yang dibuat memenuhi persyaratan karena kehilangan bobot yang dialami tidak lebih dari 1%. Kelima, uji kekerasan. Uji kekerasan menggunakan alat hardness tester. Tablet akan ditekan sampai pecah. Angka yang muncul menunjukkan skala yang dibaca. Percobaan ini dilakukan sampai 5 kali. Persyaratan kekerasan tablet 4-8 kg, dikutip dari Sugemi 1987. Dalam uji kekerasan yang dilakukan, didapatkan hasil 4 dari 5 tablet yang dilakukan. Uji kekerasan melebihi syarat kekerasan tablet, dan 1 tablet kurang dari syarat kekerasan tablet. Hal ini membuktikan bahwa tablet yang dibuat tidak memenuhi standar kekerasan tablet yang ditetapkan. Kekerasan tablet dipengaruhi oleh faktor tekanan kompresi dan sifat bahan yang dikempa. Kekerasan ini yang dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Semakin besar tekanan yang diberikan saat pengempaan akan meningkatkan kekerasan tablet, dikutip dari Parrot 1970. Yang keenam, kesimpulan. Tablet adalah campuran zat aktif dan pengikat, biasanya dalam bentuk bubuk zat yang dibentuk menjadi padatan. Sediaan obat padat kempa dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung yang pipih atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih, dengan atau tanpa bahan tambahan. Zat aktif yang digunakan yaitu ekstrak temulawak yang dihasilkan, maka tablet berwarna kecoklatan dengan bau khas temulawak. Untuk uji preformulasi granul dihasilkan, yang pertama, granul lolos uji penetapan waktu alir karena memenuhi persyaratan waktu alir. Kedua, penetapan indeks tab diperoleh nilai indeks tab memenuhi persyaratan indeks tab yaitu lebih kecil dari 20%. Ketiga, pada uji sudut diam granul yang dibuat memenuhi persyaratan karena memenuhi persyaratan nilai sudut diam granul berkisar antara 25 derajat sampai 40 derajat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.